Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengadakan ibadah online dan dalam nuansa Hari Kemerdekaan kita mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Amin saudara, bersama dengan Tuhan Yesus kita mampu melalui segala sesuatunya dan semuanya akan menjadi baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami akan memulai ibadah kami. Berikan kesiapan hati pada kami Tuhan. Jamah pikiran kami, mulut kami, hati kami Tuhan. Supaya kami benar-benar bisa menikmati hadirat-Mu. Engkau pimpin, Engkau kuasai Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tahu kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami berdoa Tuhan, Indonesia akan semakin baik Tuhan. Indonesia akan menjadi negara yang tangguh. Indonesia akan menjadi negara yang tumbuh dalam memperingati hari kemerdekaannya. Kami percaya Tuhan, Indonesia berada dalam naungan-Mu, berada dalam kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Yes, haleluya. Hati yang baru Kau berikan untuk kami bisa melihat, untukku dapat melihat segala rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sekali lagi katakan, Kau Bapa yang mengasihi. Haleluya. Kau Bapa ya yang mengasihiku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Bersama katakan, oh Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku Tuhan, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Haleluya. Kaulah yang ku pandang. Amin. Haleluya. Selama hidupku
aku mengasihi, memuliakan. Ngasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Hati baru Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada dalam setiap jalanku, di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Dengan sungguh-sungguh yang mengasihi Tuhan, katakan kau segalanya. Kaulah segalanya, oh, di dalam hidupku. Kerajaanmu, amin, kebenaranmu itu bagian kami Tuhan, bagianku. Sebab Kau kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Lebih sungguh katakan kau segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, ya, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, kebenaranmu itu bagianku. Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang, oh, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Yang mengasihi Tuhan sore hari ini, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mari kita sembah, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini. Haleluya.
sembah dan puji. Kina marala marana mayase. Haleluya. Mari angkat roh saudara. Mari kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh, katakan kau segalanya. Kina marala marana mayase. Buka hati biar Roh Kudus menjamah engkau dimanapun engkau berada sore hari ini. Kimaralama takamaya sikara barala barala marala maralama. Inaramata kabaya sikiniarala marakamaya sikarala barala maralam. Dengarkan setiap hati yang memuji engkau Tuhan. Dengarkan setiap hati yang terbuka untuk engkau sore hari ini. Jamah setiap kami Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Kirabata kamarala bata kamaya sikabadala marala marana maya sikarabala barala barala. Kami perlu engkau Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap lini kehidupan kami perlu engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa engkau Tuhan, karena kami tahu engkau tidak sedetik pun pernah meninggalkan kami. Kirabata kamarala baya sikarala barala maralam. Sore hari ini Tuhan, biar roh kami memuji, biar roh kami menyembah engkau. Biar roh kami bertaut dengan engkau. Biar roh kami mendapat kekuatan yang baru dari engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Berseru dan berharap kepada Tuhan, karena Dia sumber pertolongan yang pasti. Kirabaya sikarala marala barala marala maya sikarala barala barala. Inarala bata kamaya sikarala mata kabarala maya rabahadala bata sikabarala marala barala marala. Narabaya sikarala bata kamarala barala barala marala maya sikarala barala 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 barala. Inarala barala marala maya sikarala barala 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 maya sikabarala barala 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 barala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau terus memimpin ibadah kami. Engkau terus bersama dengan kami Tuhan. Kami akan bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeay. Maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, amin. Hey. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, yes. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, amin, haleluya. Yeay. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Bersama-sama. Hey. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, berkuasa mulia. Nama di atas segala nama. Serukan namanya,
serukan namanya ya Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Agungkan jempol saudara. Luar biasa, perkasa mulia Yesus, nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, nama di atas segala nama. Hei, sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara bahwa setiap firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hari ini Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, apa yang kau rindukan, dan Tuhan taruh perkataannya dalam mulut hambanya sore hari ini. Kita siapkan hati kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari bersama kita mau buka hati kita. Saya percaya firman Tuhan sudah dipersiapkan untuk bisa mengajar, memimpin, memberikan kekuatan kepada setiap kita yang sore hari ini, yang mendengarkan ibadah ini, yang bersama dengan kita mendengarkan ibadah ini. Saya percaya firman-Nya tidak akan pernah sia-sia. Mari kita buka hati kita, saudara. Kita mau siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Hanya Engkau, lebih sungguh katakan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada tersembunyi ya Tuhan, tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, bahwa kami Tuhan, ku lebih dekat kepada Engkau, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih sungguh katakan, hanya Engkau, oh, hanya Engkau. Amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku. Amin, amin. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam, haleluya, haleluya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Oh, mari sembah berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Damai-Mu turun Tuhan. Damai-Mu turun ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa menikmati pujian dan penyembahan kepadamu. Kami percaya damai-Mu sudah turun di tengah-tengah kami. Karena itu ajari kami ya Tuhan, untuk menikmati firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan membuahkan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kalau kita baca judul perikopnya, judulnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Dan itu adalah sebagai judul khotbah saya juga. Kebenaran yang memerdekakan. Hari ini kita masih dalam suasana memperingati kemerdekaan negara kita. Jadi saya juga terdorong untuk menyampaikan khotbah dengan tema kemerdekaan Kristen juga. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang merdeka. Saya ulangi, yang harus kita garisbawahi adalah bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kata merdeka di dalam Alkitab Perjanjian Baru disebutkan 26 kali. Itu cukup membuktikan bahwa tema tentang kemerdekaan Kristen itu sangat ditekankan. Untuk kita bisa lebih jelas mengerti kemerdekaan seperti apa yang dijelaskan di dalam Alkitab kita, mari kita baca mulai ayat 30. Yohanes 8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Yesus mengatakan semuanya itu. Nah, semuanya itu apa? Semuanya itu pasti menjelaskan kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di perikop sebelumnya. Kata-kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, yang pertama adalah Dia adalah terang dunia. Itu bisa kita dapatkan di dalam Yohanes 8
ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan perkataan Tuhan Yesus yang kedua adalah bahwa dia tidak berasal dari dunia ini, atau dengan kata lain, dia berasal dari surga. Itu kita bisa dapatkan di Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi langkah awal untuk kita bisa dimerdekakan adalah kita harus mempercayai bahwa Yesus adalah terang dunia. Atau bisa kita sebut dia adalah juru selamat dunia. Dan yang kedua adalah dia berasal dari surga. Atau Allah yang menjadi manusia. Itu langkah awalnya. Kita baca ayat selanjutnya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini memang firman untuk yang sudah percaya kepadanya. "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Kata tetap di sini dalam versi King James menggunakan kata continue. Continue itu adalah terus-menerus. Jikalau kamu terus-menerus dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tugas murid adalah belajar. Jadi ini sinkron, saudara. Seorang murid tugasnya belajar. Jadi seorang murid harus terus-menerus belajar firman Tuhan. Kalau menjadi murid Yesus artinya dia adalah orang yang terus-menerus atau tetap belajar firman-firman Tuhan Yesus. Lalu di ayat 32, inilah hasilnya kalau seseorang belajar firman-firman Tuhan Yesus secara terus-menerus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita perhatikan ayat 32 ini. Di situ tidak dikatakan kebenaran akan memerdekakan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat lagi Alkitab Bapak Ibu dengan lebih teliti. Di situ tidak dikatakan kebenaran akan memerdekakan. Tetapi di situ dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang memerdekakan kamu bukan kebenaran. Artinya kebenaran tidak memerdekakan orang secara otomatis. Tapi yang memerdekakan kamu adalah kebenaran itu. Nah, kebenaran itu apa? Itu juga pasti menjelaskan kalimat sebelumnya. Dan kamu akan mengetahui, itulah kata kuncinya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah kebenaran yang kamu ketahui. Jadi kalau orang Kristen tidak tahu apa-apa tentang kebenaran dari firman Tuhan Yesus, dia tidak akan dimerdekakan. Kalau kita ingin merdeka dalam hal keselamatan, kita harus mengetahui kebenaran tentang keselamatan. Kalau kita ingin mengalami berkat Tuhan, kita harus mengetahui kebenaran tentang berkat Tuhan dan lain-lain. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui itulah yang akan memerdekakan kamu. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengetahui kebenaran? Caranya adalah terus-menerus belajar firman Tuhan atau menjadi murid Yesus. Bagaimana supaya kita bisa tetap atau terus-menerus belajar firman?
Pertanyaan yang sama juga saya tujukan kepada Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita hari ini tetap makan? Ya karena kita lapar. Ah enggak lah. Ya karena kalau kita tidak makan, kita akan mati. Loh, yang benar yang mana ini? Kalau kita tidak makan atau kita tetap makan sampai hari ini, penyebabnya adalah karena kita lapar, atau kalau kita tidak makan kita akan mati. Saudara-saudaraku, sebetulnya manusia itu tidak makan 3 hari itu tidak mati, saudara. Bahkan 1 minggu pun saya belum pernah coba, tapi saya percaya tidak mati. Karena memang ada orang yang terjebak dalam sebuah bencana, dia tidak makan berhari-hari dan masih hidup. Artinya tubuh kita memang cukup bisa masih kuat selama beberapa hari tidak makan. Tapi mengapa kita tetap makan setiap hari? Itu karena didorong oleh rasa lapar. Aduh, lapar sekali ya. Nggak tahan aku dengan rasa lapar ini. Aku harus makan. Jadi mengapa orang tetap makan? Karena didorong oleh rasa lapar. Memang kalau rasa lapar itu ditentang, enggak apa-apalah aku enggak makan terus-menerus, ya akhirnya tetap bisa mati karena itu memang kebutuhan. Tapi intinya bahwa seseorang tetap makan itu karena didorong oleh rasa lapar. Kita sampai hari ini tetap minum karena didorong oleh rasa haus. Hal yang sama. Bagaimana supaya kita bisa terus-menerus belajar firman? Hanya satu cara, tidak ada cara lain. Kita harus lapar dan haus akan kebenaran. Ada sebuah firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 25 yang berbunyi demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Firman Tuhan ini hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Perhatikan kata ini, hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Orang yang meneliti hukum itu berarti dia memang lapar. Karena orang begitu sibuk dengan aktivitasnya. Tapi kalau orang sampai meneliti firman, dia pasti lapar dan haus akan firman itu. Apalagi bertekun. Bertekun artinya juga continue, terus-menerus, tetap di dalam firman. Dia pasti juga didorong oleh didorong oleh rasa lapar dan haus akan kebenaran. Dan hasilnya adalah kebenaran itu akan membuahkan sebuah perbuatan. Dan apabila ia sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi benarlah kata Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita kembali kepada pokok perikop yang kita baca, yaitu di Yohanes 8. Kebenaran dalam hal apakah yang akan dimerdekakan kepada orang Kristen? Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, ini jawab orang-orang Yahudi yang sudah percaya. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Di sini terlihat ada sebuah konflik pemahaman. Yesus berkata kepada mereka, kamu belum merdeka. Tetapi mereka merasa kami sudah merdeka. Kenapa mereka merasa bahwa mereka sudah merdeka?
Di situ dikatakan kami adalah keturunan Abraham. Mengapa mereka punya konsep seperti itu? Sebab memang jelas di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa yang akan disebut keturunanmu kepada Abraham, bahwa yang akan disebut keturunanmu adalah yang dari Ishak. Dan mereka tahu bahwa Yakub atau yang disebut Israel itu berasal dari Ishak. Dan mereka berasal dari perempuan yang merdeka, yaitu Sarah. Sarah dikatakan perempuan yang merdeka, Hagar dikatakan hamba. Kami ini dari keturunan perempuan yang merdeka. Jadi kami ini adalah orang yang merdeka. Jadi dari sini kita tahu bahwa sudut pandang pemikiran orang-orang Yahudi yang sudah percaya ini, mereka memandang kemerdekaan dari sisi lahiriah. Tetapi Tuhan Yesus memandang kemerdekaan seseorang itu dari sisi rohani. Dari mana kita tahu? Karena Tuhan Yesus menjawab di ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Tuhan Yesus berkata, oke, kamu memang secara lahiriah orang merdeka, tapi secara rohani, kamu adalah hamba dosa. Sebab setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Adakah orang yang tidak berbuat dosa? Ada, yaitu cuma Tuhan Yesus. Sebab dia menjadi sama seperti kita, dicobai, bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bedanya, dia tidak berdosa. Karena itu dia layak jadi penebus. Tetapi di luar Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Minimal berbohong, iri hati. Nah itu tidak usah diajari, ahli sendiri dalam hal iri hati, berbohong. Anak-anak kecil tidak usah diajarin, mereka ahli sendiri. Jadi tidak ada seorang pun yang luput dari perhambaan dosa. Jadi Tuhan Yesus ingin memerdekakan kita dalam hal rohani, yaitu bebas dari dosa. Lalu apakah Tuhan Yesus tidak mempedulikan hal-hal jasmani kita? Oh, tentu tidak. Tapi mengapa Tuhan Yesus hanya ingin memerdekakan kita dari sisi rohani? Tentunya Tuhan Yesus tahu bahwa hal yang rohani itu kekal. Lalu kalau begitu, apakah Tuhan Yesus tidak mempedulikan keadaan jasmani kita yang fana ini di bumi ini? Tidak juga begitu. Itu karena Tuhan Yesus juga tahu bahwa keadaan jasmani seseorang mengikuti keadaan rohani. Apa ada ayatnya itu ya? Ada saudara, mari kita baca. 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Dari penatua kepada Gaius. Jadi surat Yohanes ini yang menulis adalah Yohanes sendiri, Yohanes murid Yesus. Ditulis kepada Gaius. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Perhatikan kata berikutnya, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwa ini adalah bagian dalam manusia atau bisa kita sebut inner man, bagian dalam manusia rohani. Mengapa Yohanes berani mendoakan Gaius bahwa kamu akan baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal jasmani? Sebab Yohanes tahu. Yohanes ini mengenal Gaius dengan baik. Gaius ini
rohaninya baik, karakternya baik. Karena itu dia berani mendoakan seperti itu. Sebab dia tahu bahwa keadaan jasmani seseorang itu diikuti oleh keadaan rohaninya. Bapak, Ibu, Saudara, sebetulnya tidak diperlukan karunia nabi untuk bisa meramalkan hidup seseorang. Kalau ada dua orang yang begitu berbeda, ekstrim bedanya. Yang satu orangnya rajin, jujur, rendah hati, ulet, tidak mudah menyerah. Mentalitasnya seperti itu. Manusia bagian dalamnya seperti itu. Karakternya seperti itu. Ada jenis orang yang kedua. Malas, tidak jujur, licik lagi. Tidak usah diperlukan karunia kenabian. Saudara pun bisa meramalkan dua nasib orang ini akan berbeda nanti secara jasmani. Pasti yang keadaan jasmaninya lebih baik, pasti yang orang tipe pertama. Minimal dia pasti tidak akan kekurangan. Sebab orang yang seperti ini akan dicari untuk dipekerjakan. Tapi untuk manusia tipe yang kedua, mau ditumpangi tangan 100 pendeta sekaligus, tidak akan ada efeknya. Kecuali dia bertobat dan mengubah manusia bagian dalamnya, karakternya. Oleh karena itu Yohanes berani mendoakan Gaius bahwa engkau akan baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, termasuk keadaan jasmanimu. Sebab dia mengenal Gaius. Gaius itu jiwanya baik-baik saja. Karakternya, rohaninya baik-baik saja. Saudara, kalau ada orang yang keadaan jasmaninya luar biasa, jabatannya tinggi, uangnya banyak, tapi rohaninya tidak baik, itu justru berbahaya. Memangnya ada orang yang seperti itu? Ada. Jabatannya tinggi, pasti karena nepotisme. Bisa saja dia karena anaknya orang yang berkuasa. Jadi bisa saja. Orang yang seperti ini juga uangnya banyak. Ini justru berbahaya. Sebab orang yang seperti inilah yang justru paling punya potensi untuk merusak dirinya sendiri. Sebab hidup ini ada banyak kejenuhan, saudara. Nah, kalau orang ini sedikit jenuh, bisa-bisa cari yang enggak-enggak itu. Karena dia bisa beli apa saja. Narkoba murah baginya. Jadi ini malah berbahaya. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang rohaninya bagus. Sebab orang yang seperti ini, dia bisa mengatasi segala keadaan jasmani. Dikatakan, 7 kali orang benar, dia akan bangkit kembali. Kenapa? Karena rohaninya bagus. Dia bisa mengatasi keadaan untuk bangkit kembali. Orang yang rohaninya baik, ketika dalam lembah kekelaman, dia pun bisa berkata, ada yang menghibur hatiku, yaitu gadamu dan tongkatmu. Aku tidak takut bahaya. Ini orang yang luar biasa, yang rohaninya baik. Dia bisa kuat melewati apapun. Karena itu, Tuhan Yesus fokus kepada kemerdekaan rohani. Sebab orang yang rohaninya baik, keadaan jasmaninya akan mengikuti. Kita lanjut ya saudara, dalam pembacaan ayat-ayat kita tadi. Di Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ini maksudnya apa ya? Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, artinya tidak permanen.
dia bisa dibebaskan. Tapi kalau anak, dia permanen. Hamba tidak permanen, dia bisa dibebaskan. Tapi bukankah budak? Karena hamba yang dimaksud di Alkitab kita itu budak. Bukankah budak itu tidak bisa melepaskan dirinya sendiri? Betul. Tetapi bisa dibebaskan asal ada yang menebusnya. Asal ada yang membelinya. Karena itu ayat 36 ini janji Tuhan Yesus. Jadi apabila anak itu, yaitu dirinya sendiri, Tuhan Yesus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini bicara tentang apa ya? Bapak, Ibu, Saudara, seseorang bisa saja belajar kebenaran. Itu bagus, sangat bagus bahkan. Tetapi akan menjadi sia-sia kalau itu hanya menjadi pemahaman teologi saja. Itu akan sia-sia kalau dia tidak pernah berjumpa dengan sang kebenaran. Sebab anak di sini adalah sang kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran. Tetapi yang paling hebat adalah apabila kamu berjumpa dengan sang kebenaran. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Lalu bagaimana caranya kita berjumpa dengan sang kebenaran? Ya caranya adalah kita menghamba kepadanya. Karena kan prosesnya adalah kita hamba dosa lalu ditebus. Kalau kita menghamba kepadanya itu artinya kita berjumpa dengannya. Yaitu dengan sikap menundukkan diri kepadanya. Berjumpa dengan sang kebenaran. Dan sebetulnya Bapak, Ibu, Saudara, syarat keselamatan itu adalah menjadikan Yesus Tuhan. Menjadikan Yesus Tuhan. Tuhan itu dalam kata aslinya yaitu bahasa Yunani menggunakan kata kurios yang artinya adalah tuan, majikan. Kita bisa baca ayatnya di Roma 10. Ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sebetulnya kalau kita mengaku Yesus itu adalah Tuhan, sebetulnya kita juga sedang mengaku Dia itu majikan saya. Dia itu Tuhan saya. Kapan kita berjumpa dengannya? Kalau kita setuju, ya aku menghambakan diri padamu. Aku tidak akan memberontak. Aku menghambakan diri kepadamu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, banyak orang mengaku Yesus Tuhan dengan mulutnya. Itu tidak cukup. Sebab di sini dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Jadi mulut dan hati harus sama. Ini artinya adalah bulat, benar-benar menghamba. Benar-benar mengaku Yesus adalah majikan, Tuhan. Mulut dan hati sama, artinya juga perbuatannya nanti sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita bisa baca di Roma juga, Roma ayat 6. Roma 6 ayat 16 sampai 18. Apakah kamu tidak tahu
bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ciri-ciri hamba dosa adalah berbuat dosa. Ciri-ciri hamba kebenaran adalah tidak berbuat dosa lagi dan berbuat kebenaran. Dan pada saat kita berjumpa dengan sang kebenaran itu, dengan menghamba kepadanya, kamu benar-benar merdeka. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengalami kemerdekaan, yang pertama adalah percaya bahwa Dia adalah terang dunia atau juru selamat dunia. Dan Dia berasal dari surga, anak Allah yang menjadi manusia. Yang kedua, kita harus terus-menerus belajar firman-Nya, didorong oleh rasa haus dan lapar akan kebenaran. Dan yang ketiga, yang membuat kita benar-benar merdeka adalah berjumpa dengan sang kebenaran dengan cara menghamba kepadanya. Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan. Ini pengakuan kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menebus kami milik-Mu. Sebetulnya Engkau tidak pernah berhasrat untuk memperbudak atau menghamba kami. Karena hasrat-Mu yang sesungguhnya adalah Engkau ingin menjadikan kami anak-Mu. Engkau sungguh Tuhan yang baik. Tapi untuk melewati semua itu Tuhan, untuk mencapai proses itu Tuhan, kami menjadi anak-Mu, kami harus memiliki hati hamba. Kami harus belajar melakukan kebenaran. Kami harus menjadi sama seperti Engkau, kudus seperti Bapa kami kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa kalau kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu, terus belajar kebenaran-Mu, menundukkan diri kepadamu, justru di saat seperti itulah kami benar-benar merdeka. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus.
yang menebus kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sidang jemaat kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan yang berkelimpahan. Haleluya. Diberkatilah setiap jemaat yang ada di rumah dengan berkat yang melimpah dari Amin. Allah Bapa di sorga. Haleluya. Kasih sayang dari Tuhan Yesus yang Haleluya. tidak pernah berkesudahan. Amin. Persekutuan yang manis, Amin. yang akrab, yang intim dengan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sejak malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati katakan Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.